Selanjutnya, bahasan yang lain di subtopik ketiga ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas dan mengatur mengenai pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia adalah bagian dari yang terpenting bagi sebuah negara, terutama negara kita, karena pertahanan dan keamanan adalah bagaimana kita menjaga stabilitas kondisi di dalam negara kita, sekaligus kita menjaga juga keamanan pertahanan dari kondisi di luar atau serangan luar negara kita. Apa saja bentuk perubahan yang terjadi? Apa saja bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia? Perubahan Undang-Undang 1945 semakin memperjelas bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara kita diatur oleh Undang-Undang Dasar, terutama diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi terkait pertahanan dan keamanan diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita lihat di ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya usaha pertahanan dan keamanan negara itu menjadi hak dan kewajiban untuk ikut serta oleh siapa? Oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dipegang oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan sebagai kekuatan pendukung adalah kita, rakyat dan warga negara. Di pasal 3, di ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Jadi TNI yang terdiri dari AD, AL, AU adalah alat negara yang tugasnya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Yang sempat Bunda singgung di awal bahwa terkait pertahanan, kalau pertahanan itu berhubungan dengan kekuatan kita untuk menangkis atau menangkal yang menjadi ancaman dari luar, yaitu merupakan tanggung jawab utama dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang ayat keempatnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, ini aspek keamanan. Jadi kalau aspek keamanan dipegangi oleh Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugasnya tadi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, karena keamanan ini bagian dari stabilitas kondisi di dalam negeri yang mana menjadi tanggung jawab utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ayat 5 menyatakan bahwa susunan dan kedaulatan TNI, Kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita lihat apa yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 menerangkan beberapa poin, diantaranya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi ingat, konsep awalnya bahwa terkait pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya rakyat Indonesia. Nah, namun dalam aspek yang lain seperti keamanan yang menjadi peran utama atau yang menjadi penanggung jawab utama yaitu Kepolisian Republik Indonesia dengan tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum.
Sedangkan aspek pertahanan atau bagaimana kekuatan kita untuk menangkis dan menangkal ancaman dari luar adalah tugas utama dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang mana tugasnya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Nah, itulah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan negara Indonesia, tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini Bunda perkuat kembali bahwa komponen sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini, seperti yang Bunda jelaskan di sebelumnya, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri atau Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan utama sistem keamanan, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya 3 komponen ini harus menjadi satu kekuatan untuk bagaimana membentuk dan mempertahankan pertahanan dan keamanan negara kita yang kuat dan juga maju.